Baik, di sini kita masuk pada video yang selanjutnya. Dimana pada video kali ini, di sini kita akan membuatkan sebuah report ya, sebuah report di bagian tabelnya. Nah, jadi contohnya di sini di bagian pelanggan. Nah, jadi di bagian pelanggan ini, di sini kita akan membuatkan ya sebuah cetakan laporan di dalamnya, ya, di bagian pelanggan. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Di bagian di sini pelanggan.php kita arahkan ke bagian di bagian tambah data ini, ya, bagian tambah data ini di bagian ini. Di sini kita tambahkan href href dalam tanda pagar, kemudian kelasnya di sini btn info cetak. Kemudian kita save, lalu kita coba jalankan di bagian pelanggan. Di sini tidak berfungsi. Di bagian sini itu tutup ya, seperti ini. href kelas btn Nah, untuk cetakan laporannya sudah berhasil. Untuk tombolnya, btn smart. Kemudian, nah, jadi nanti kan pada saat kita klik untuk cetak ya, maka secara otomatis datanya itu sudah berhasil dicetak. Ataupun nantinya kita akan membuatkan sebuah report di mana tujuannya itu untuk mencetak laporannya. Kemudian selanjutnya, setelah di sini kita sudah membuatkan sebuah tombolnya, jadi selanjutnya itu di sini kita akan membuatkan sebuah file baru ya, dimana tujuannya itu nantinya ingin kita mencetak laporan yang ingin kita cetak. Nah, jadi untuk filenya ini kita buat dengan nama laporan pelanggan. Laporan pelanggan.php. Nah, jadi untuk scriptnya kita ambil yang ini, display tabel dinamis ya.
Nah, kemudian di bagian atas ini kita hapus ya, karena memang tidak digunakan. Sampai ini. Kemudian di bawahnya kita lalu tabel oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita buatkan dulu ya untuk koneksi database-nya. Seperti biasa, klik PHP include-nya di sini slash connector .php. Nah, karena memang file dari konektornya itu berada di luar. Oh ya, konektornya itu berada di luar folder, sehingga di sini titik slash connector.php. Kemudian kita save. Ya. Kemudian selanjutnya ya, di bagian ini kan untuk include-an ataupun koneksi sudah kita buat. Lalu pada bagian ini kita buatkan sebuah judul dengan nama laporan data laporan data pelanggan. Laporan data pelanggan. Kemudian sini ya HR untuk garis. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita buatkan sebuah kolom ya di bagian sini, dimana kita sesuaikan ini. Coba cek di database-nya. Kolomnya ini apa-apa saja. Kolomnya ini ada nomor, nama, alamat, di sini nomor, nama, alamat, telepon, email. Telepon, email. Ya. Kemudian di bawahnya, karena di atas 245, kita tambahkan 2 lagi. Di bawahnya ini nama ya, kita sesuaikan di dalam database. Alamat, telepon, email. Untuk ini kita hapus. Lalu di bagian atas ini variabel ya, variabel variabel nomor. Kemudian di bagian atas variabel no ya, seperti ini. Kemudian di variabel data MySQL query, variabel select bintang from pelanggan pelanggan. Kemudian kita coba testing di laporan pelanggan.php.
laporan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Laporan pelanggan.php ya. Kemudian di sini kita buatkan tabelnya. Tabel tabelnya itu border. Ini terlalu kebesaran. Sini kita buat color coding. Oke, kemudian selanjutnya di bagian ini ya, dimana selanjutnya itu kita di sini memasukkan untuk apa ya, script, dimana sebuah perintah untuk mencetak laporan MPDF-nya. Nah, jadi di sini scriptnya itu kita ambil konversi HTML ke PDF. Nah, jadi kita ambil dulu yang di bagian atasnya. Kemudian di sini kita letakkan pada bagian ini, bagian atas judul laporannya. Kemudian kita ambil yang di bagian bawahnya. Lalu di sini kita letakkan pada bagian paling bawah supaya kedua perintah ataupun kedua script ini mengupdate dari ya, judul di dalamnya ataupun isi di dalamnya. Nah, kemudian di sini kita coba perhatikan kembali ya script yang sudah kita masukkan tadi. Nah, dimana di variabel dokumennya ataupun nama dokumennya di sini di nama filenya kita buatkan itu contohnya di sini, karena di sini kita membuat sebuah cetakan laporan pelanggan, maka di sini kita masukkan data pelanggan ya. Kemudian nama fieldnya itu kita ambil ID-nya, dimana ID-nya itu ID pelanggan ya. Kemudian include-nya dimana MPDF. Nah, jadi ini nantinya akan dikoneksikan ke bagian MPDF-nya, lokasi file MPDF-nya. Kemudian ini MPDF. Di sini terdapat sebuah ukuran sebuah file PDF ya, potret ataupun tegak lurus. Kemudian di bawah ini juga dimana kertasnya itu lancip ataupun mendatar sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan kita. Jadi karena memang di sini kita gunakan potret ataupun tegak lurus, maka di sini kita aktifkan. Nah, jika kita ingin membuat sebuah ukuran dengan kertas lancip mendatar, maka di sini kita aktifkan. Lalu di bagian atasnya kita matikan seperti ini. Kemudian kita coba save. Lalu kita coba jalankan. Ya, artinya seperti ini. Kita coba buka. Ya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian pelanggannya. Ya, di bagian pelanggan. Kemudian nah di bagian ini, di bagian cetakan. Nah, jadi di bagian cetakan ini di akhirnya kita masukkan ya, dimana pada saat kita klik cetak, maka dia akan mengarahkan ya, di href-nya ini dia akan mengarahkan di mana file itu dicetak. Maksudnya kan di bagian ini itu adalah pada saat kita klik cetak, maka disinilah
file itu akan dituju dan kemudian akan diproses cetakan. Nah, jadi di sini kita masukkan itu nama file tadi ya, laporan pelanggan.php. Laporan pelanggan.php. Ya, kemudian kita klik refresh, kita kembali ya, kita refresh. Pada saat kita klik cetak, nah, maka hasilnya seperti ini. Pada saat kita klik ini, maka secara otomatis datanya berhasil di kita download untuk MPDF-nya. Kemudian selanjutnya di bagian ini cetakannya untuk garis sampingnya kan terlalu jarang ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan call spacing, call padding di sini 0. Kemudian ya ini cell spacing 0 juga. Kemudian untuk width di sini 100%. Kemudian kita save, coba refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini. Border case padding kelpa ke padding ke spacing. Ya. Kemudian selanjutnya di sini. Nah, jadi untuk cetak laporan PDF ini sudah kita buat. Selanjutnya di sini kita buatkan untuk export to Excel. Nah, jadi di sini kita buatkan dulu tombolnya. Ini kita ke bawah saja ya, supaya lebih mudah. Ini kita ambil, letakkan di sini. Di sini kita taruh nama file itu 2 saja ya. Kemudian ini cetak PDF di bawah ekspor Excel ya. Kemudian selanjutnya kita buatkan sebuah file baru di bagian save as pelanggan 2.
Nah, jadi di pelanggan 2 ini kita hapus saja untuk script yang ekspor PDF-nya dengan yang di bagian bawah. Lalu kemudian kita ambil script untuk ekspor to Excel. Kita ambil, kemudian di sini kita letakkan pada bagian atas koneksinya. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba save. Ya, kemudian di header version. Ini kita coba refresh. Pada saat kita buka ya, mana tadi? Nah, maka hasilnya seperti ini. Datanya berhasil kita konvertkan ke PDF. Nah, seperti ini. Kemudian, baik selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita masuk pada bagian transaksi ya. Nah, jadi untuk yang kita gunakan untuk cetak laporan ini hanya pelanggan dengan transaksi. Nah, jadi untuk petugas ya dengan Gensucian ini menurut kita sih untuk keduanya itu tidak usah, karena memang keduanya ini tidak dibutuhkan untuk bagian pelanggannya. Nah, jadi yang dibutuhkan itu hanya di bagian petugas dengan transaksinya. Jadi di sini kita akan membuatkan sebuah tombol ya untuk cetak laporannya seperti di bagian pelanggan ini. Hanya saja di bagian transaksi ini tombolnya itu kita gunakan untuk drop down-nya. Nah, jadi kita masuk ke Visual Studio Code-nya di bagian transaksi.php. Nah, di bagian tambahnya ini. Nah, jadi di sini kita ambil drop down yang sudah kita sediakan. Ini. Kita letakkan di bagian sini. Kemudian di bagian ini judulnya di sini kita ubah menjadi cetak laporan. Kemudian option akan nantikan pada saat kita klik di dalamnya itu ada option, sehingga di sini namanya itu PDF menurut periode, PDF menurut periode, kemudian PDF menurut status transaksi, PDF menurut status transaksi, kemudian yang terakhir PDF menurut pelanggan, menurut pelanggan. Kemudian kita ambil yang di bagian bawahnya untuk Excel-nya.
Di sini kita ubah menjadi Excel. Ya. Kemudian save. Ya, kita coba lihat hasilnya. Ini kita warnanya itu kita ubah menjadi sukses. Ya. Ukurannya ini BTN small. Kemudian terlalu rangka. Terlalu mepet. Kemudian jadi untuk ini kan sudah ya. Untuk posisinya di sini nanti kita atur ya untuk bagian posisinya. Nah, jadi selanjutnya itu kita buatkan sebuah file baru ya. Dimana opsinya di sini kan ada 6 ya. Dimana yang pertama itu ada PDF menurut periode. Nah, jadi di sini kita buatkan dulu nama filenya ataupun filenya. Dimana nama filenya itu kita ambil saja yang ini. Kita ambil laporan ini PDF ya. Oh ya, ini Excel. Di sini kita ubah menjadi laporan PDF periode. Laporan PDF periode. Oke. Kemudian di bagian ini laporan data transaksi. Kemudian selanjutnya di bagian sini ya. Ini bagian laporan periode laporan. Kita ambil yang di sini. Yang di bagian apa tadi ya? Ya, kita ambil saja yang di bagian atas ini. Input list menu dinamis. Input list menu dinamis. Periode laporan di bagian sini. Di atasnya ini apa ya, pilihan ya, pilihan, kemudian select, control required,
option value tag PHP. Ini pilihan, kemudian optionnya ini kita option value nya ini diterima ya, atau ini kita taruhkan diterima dulu, diterima. Kemudian di sini PDF diterima. X kemudian ini kita ambil, kita copy di bagian atas ini, di bagian mana ya, di bagian ini kita ambil, ini kita letakkan pada tiap-tiap bagian ini. Kemudian di bagian bawah pelanggan. Lalu kemudian di bagian atasnya untuk formnya ini berarti ini kita hapus. Kita hapus. Berarti ini kita untuk PDF, penamaan PDF ini kita hapus karena memang tadi kan di sini sudah kita buat. Kita save, kemudian kita coba refresh. Cetak laporan di bagian pelanggan. Nah, jadi di sini kan ada pilihannya tuh. Nah, pilihan untuk file Excel-nya belum kita buat. Nah, jadi di sini yang sudah kita buat tadi itu hanya PDF. Nah, jadi di cetak PDF ini kita ubah menjadi cetak saja ya. Karena memang di sini kan untuk ada dua pilihan, ada dua opsi, PDF dengan Excel. Nah, berarti untuk tombol cetak ini, cetak PDF-nya kita hapus, kemudian kita hanya taruh saja nama tombolnya ini cetak. Di bagian mana ya? Ini kita hapus,
Kemudian kita cek lagi di bagian atas ya. Ini bisa kita hapus. Ini kita hapus. Ya, seperti ini. Kita save all. Kemudian kita coba jalankan kembali. Ini datanya belum dibuat ya. Di selesai. Ya, oke. Berarti ini sudah ya untuk tombol-tombolnya tadi. Sudah selesai dibuatkan. Oke, kemudian selanjutnya ini menurut periode. 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 Ini ada kesalahannya di mana ini? Ini pengaruh jaringan bro. Coba cek. Nah, kita gunakan yang ini. Transaksi. Bagian periode. Baik, kemudian, nah jadi selanjutnya di sini kan, tadi kan sudah kita buatkan sebuah pilihan ya untuk PDF dan Excel-nya. Nah, jadi Excel-nya ini belum bisa dijalankan, sedangkan PDF-nya sudah bisa dijalankan. Nah, jadi selanjutnya ini di sini kita akan merancang pada bagian kita mulai dari laporan PDF pelanggan. Nah, jadi kita cari yang namanya laporan PDF pelanggan. Nah, jadi di laporan PDF pelanggan ini, di sini kita buatkan sebuah tag PHP-nya. Tag PHP, kemudian tag PHP if-nya di sini variabel post variabel post ya. Kemudian di dalamnya ini pilihan kemudian PDF. Nah, jadi ya kita tunggu ya. Kemudian di sini if
if else ya. If else tutup tag PHP di sini. Nah, jadi di bawah ini kita ambil ini, kita pindahkan, kita letakkan pada bagian atas ini. Kemudian if else lalu kita ambil yang di bagian file Excel -nya. Kemudian kita ambil juga di bagian ini ya, seperti ini. Nah, jadi maksudnya di sini adalah, nah, pada saat di sini kita menjalankan sebuah tag PHP if jika pilihannya itu adalah PDF, maka dia akan menjalankan yang ini ya, ini file PDF-nya. Nah, apabila kita jalankan yang Excel ataupun bukan PDF, maka dia menjalankan ini untuk file PDF-nya seperti ini. Pilihan PDF ya. Nah, kemudian, jadi untuk PDF-nya di sini, biasanya skripnya kan ada di atas dan di bawahnya. Nah, berarti ini istilahnya itu di APT, di atas dengan yang di bawahnya. Berarti di bagian ini kita ambil lagi, kemudian kita letakkan pada bagian bawah ini. Apabila pilihannya itu PDF, maka dia akan menjalankan ini. Apabila tidak, ya, maka dia tutup dulu seperti ini. Kita save. Kemudian selanjutnya di penamaan filenya ini kan ada nama filenya. Nah, jadi penamaan file ini di sini kita buat itu transaksi menurut pelanggan. Save. Kemudian di sini kita coba jalankan, kita coba refresh terlebih dahulu di bagian terakhir menurut pelanggan Excel ya. Ini kita coba contoh saja ya, kita simpan di bagian ini. Nah, kemudian kita coba bagian PDF-nya, kita coba cetak. Oh ya, ini Excel ya. Yang dijalankan di sini Excel. Pada saat kita klik PDF, cetak, yang dijalankan itu Microsoft Excel. Nah, ini sudah berhasil ya untuk di bagian Excel-nya seperti ini. Nah, jadi permasalahannya di sini itu tadi kan untuk Excel-nya kan berhasil ya untuk unduhan berkasnya. Nah, jadi pada saat kita klik PDF kemudian cetak, maka yang dicetak ini adalah file PDF-nya, file Excel-nya, bukan file PDF-nya. Berarti
Scriptnya yang kita masukkan tadi itu salah. Apa ya? Ada kesalahan di bagian ini, kan file sudah pas ini untuk Excelnya, hanya saja di bagian PDF-nya ini tidak bisa dijalankan. Berarti kita coba cek kembali untuk scriptnya di Visual Studio Code di sini. Kesalahannya ini kita coba cek di bagian transaksinya. Di bagian ini ya, salahnya di sini, value-nya ini bukan diterima tapi PDF. Kemudian di sini kita masukkan X, save, coba refresh di bagian pelanggan PDF, maka dia tabelnya seperti ini. Kemudian di Excel, maka dia cetak Excelnya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini baru di bagian pelanggannya. Kemudian kita masuk pada bagian ini, bagian status transaksinya. Jadi saat pelanggannya sudah, kemudian masuk pada bagian transaksi. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian ini, periode dulu ya. Ini periodenya ini nah, jadi untuk periode ini kita tambahkan, ini kita ambil yang di bawah ini, letakkan pada bagian periode. Ini PDF, Excel, periode. Oke. Kemudian kita kembali ke bagian laporan PDF periode. Nah, jadi di sini kita sama ya untuk script yang tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Di bagian sini tag PHP, tag PHP-nya di sini itu kayak kita ambil ini. Ini kita hapus. Dia menampilkan file PDF-nya. Kemudian ini. Else-nya di bawah ini. Ya, seperti ini. Nama filenya ini transaksi menurut periode. Periode. Kemudian di bawahnya kita ambil di sini PDF. Jika tidak, dia tutup kurung. Ya. Coba refresh. Di bagian periode tanggal 2 PDF
akan tampilkan seperti ini. Kemudian di bagian Excel, ya, maka dia menyimpannya di sini, ya, seperti ini. Menurut periode, oke. Nah, berarti bagian ini sudah berhasil ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian status transaksinya. Bagian transaksi, status transaksi ini PDF XLS, ya, pilihan. Jadi di sini kita masuk pada bagian laporan PDF. Ini tadi itu status, laporan PDF status. Ya, ini. Kita ambil ini. Nama filenya ini menurut status. Oke. Kemudian di bawahnya apabila datanya tidak ditemukan, maka dia stop. Kita save, kita coba refresh, dicuci PDF, kemudian Excel, ya, seperti ini, sudah berhasil. Nah, jadi untuk di bagian ini sudah semua ya, baik dari bagian pelanggan, ya, tadi yang pertama pelanggan, kemudian periode, sampai pada bagian menurut status transaksinya sudah kita buatkan ke dalam file PDF dengan file Excel, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah, jadi selanjutnya sini dimana sebelumnya kan tadi sudah kita untuk di bagian kita laporan tadi kan di 3 option ini sudah semua ya, sudah berfungsi semua. Nah, jadi selanjutnya ini kita akan menampilkan foto ya di dalam bagian petugas ini. Nah, jadi pada video-video sebelumnya kan di sini kita sudah melakukan unggahan foto. Nah, jadi selanjutnya ini kita akan menampilkan dari fotonya ini. Nah, jadi untuk ikonnya kita masukkan ke bagian tema. Nah, di sini kita letakkan pada bagian bawah dalam ini. Kita masukkan SCRI skip, https git font Aweson, lalu git font aweson.com, kemudian slash A07 6D0 6D
05399 5399 dot ds, kemudian cursor region anonymous st script. Di sini tuh color change 2x ya, seperti ini. Ya, berarti di bagian ini, ini kita hapus, ini kita letakkan di bagian CDN nya ya, di bagian CDN bagian bawah ini. Kemudian pas saat dijalankan, nah ini kembali semula. Tapi ini belum ya. Di sini kita coba cek kembali untuk ini kita close. Kemudian ini kita close ya. Nah, jadi selanjutnya di sini di bagian petugas, di mana kita akan menampilkan data, bukan data ya, tapi foto yang nantinya kita tampilkan di bagian sisi ini, di bagian samping aksi. Nah, jadi di bagian kita close, kemudian temanya close, kita close semua, kita masuk pada bagian petugasnya, petugas.php. Nah, jadi pada bagian petugas ini kita tambahkan yang namanya di sini pilihan, kemudian di bagian alamat ini td, oh ya, di sini kita tambahkannya itu di sini. Ya. Kita tambahkan bukan di bagian atas. Ini sudah tidak ditambahkan sebelumnya. Kita tampilkan itu di bagian ini. Di bagian ini sebenarnya. Di bagian sini. TD. Nah, jadi di sini kita gunakan foto.
di bagian dalam ini. Kita gunakan yang namanya display image. Kita letakkan pada bagian ini. Ya. Oke, seperti ini. Kemudian di display image ini variabel file di sini ID petugas, if file exists foto, nama berkasnya ini foto ya. Kemudian variabel file JPEG. Lalu di sini src foto, variabel nama filenya ini id petugas JPEG, tinggi dan lebarnya sekian. Kemudian apabila jika tidak ditemukan, maka dia menampilkan foto dengan menampilkan foto yang kosong. Jadi nanti kita siapkan untuk foto yang kosong apabila datanya itu tidak ditemukan, maka dia menampilkan foto dengan gambar yang kosong. Kita coba jalankan, kita coba refresh. Nah, maka dia seperti ini, dia menampilkan foto. Ya, seperti ini sih. Nah, di sini kita coba sediakan foto kosongnya. Foto kosong. Ya, kita di sini bebas ya untuk menggunakan foto-foto mana yang ingin kita ambil. Nah, jadi contohnya ini saya ambil yang ini. Foto kosong. Ini kosong ya. Di folder foto. Nah, jadi untuk folder foto ini kita letakkan di dalamnya. Love laundry, petugas, kosong ya. Kemudian kita kembali, kita coba refresh kembali ya. Ya, maka dia menampilkan seperti ini ya. Ya. Untuk gambar ini kita ganti saja. Oh ya, ini sudah pas sih. Nah, pada saat saya klik hapus ya gambarnya, maka dia menampilkan seperti ini. Coba tambahkan gambar. Ini jaringan. Kemudian, nah jadi untuk fotonya di sini kan sudah berhasil kita upload ya. Nah jadi seperti yang kita lihat, nah ini sudah berhasil. Nah kemudian ini kita coba close dulu. Dan tadi juga kita sudah menyimpan untuk foto kosongnya. Nah apabila fotonya tidak ditemukan, maka yang ditampilkan itu adalah foto yang tidak bergambar ataupun alias foto kosong. Nah contohnya di sini saya hapus ya untuk foto yang di bagian bawah. Setelah saya hapus, maka dia menampilkan seperti ini. Gambarnya ini kosong seperti biasanya.
Nah, seperti ini. Sedangkan di bagian atas ini dia menampilkan gambar karena memang gambarnya itu ditemukan, alias gambarnya itu ada. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian ini untuk tombol ubah hapusnya ini kita perbaiki lagi karena memang posisinya ini berada di bagian atas ini. Yang dimana sebenarnya itu posisinya ini di bagian ini, samping ini, di bagian aksinya. Berarti kita kembali ke Visual Studio Code-nya untuk memperbaiki lagi tombol ubah hapusnya. Baik, di sini kita coba perhatikan kembali ya pada bagian ini. Nah, jadi kan untuk tombol aksinya, ubah hapusnya kan berada di bagian atas ini. Nah, berarti di sini kita coba cek di bagian ini. Nah, ini kan TD-nya ini kan TD tutup untuk di bagian atas ini. Nah, berarti di sini kita buatkan sebuah TD untuk pembukanya, sedangkan penutupnya kan sudah ada di bawah ini. Sehingga posisinya tadi kan tidak teratur. Nah, pada saat kita klik tambahkan TD di bagian pembuka di atasnya, kita coba refresh, maka hasilnya seperti ini, dimana tombol aksi ini berada kembali ke bagian semula ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk ini kan sudah semua ya, kurang lebih sih. Nah, kita selanjutnya masuk pada bagian ikonnya, dimana ikonnya tadi itu belum jadi. Nah, jadi untuk icon ini saya sudah sediakan memang, yang dimana scriptnya itu kita ambil yang di bagian ini. Lalu kemudian yang script ini kita letakkan pada bagian CDN-nya. Bagian CDN-nya berarti yang untuk di script ini kita ganti dengan script yang kita copy seperti ini. Kemudian kita save as. Kita coba refresh. Tidak jadi juga ya. Tidak jadi. Atau memang seperti ini untuk ikonnya. Kita coba kembali ke Visual Studio Code-nya. Baik, di sini kita coba cek kembali untuk ikon-ikon. Nah, jadi di sini saya ambil ikon yang ini, yang diletakkan di bagian ini. Bagian sini. Kemudian kita coba refresh. Ya, seperti ini. Berhasil ditampilkan. Ya. Oke. Nah, berhasil. Jadi untuk ikon-ikonnya ini sudah berhasil ya untuk ditampilkan seperti yang kita lihat. Ya, kurang lebih sih seperti ini. Ya, seperti ini. Baik, nah jadi untuk bagian video ini ya, video yang bagian 11 mengenai report, kurang lebih sih seperti ini. Untuk proses-proses dari pengerjaan awalnya hingga sampai pada menambahkan sebuah icon di bagian pilihannya. Nah, kemudian untuk di bagian ini kita akhiri, kemudian selanjutnya kita akan masuk pada video-video yang selanjutnya.